Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahtahatul Ma'azizah, NIM 200205022 dari kelas 20A1 RMIK, mata kuliah Anatomi dan Fisiologi. Dosen pengampu Ibu Lisdiah Dewi Arini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem endokrin. Kelenjar endokrin. Kelenjar yang mensekresikan sekret atau produk kimiawinya langsung masuk ke aliran darah tanpa melalui saluran. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari kumpulan kelenjar penghasil hormon, zat kimiawi yang diperlukan tubuh agar bisa berfungsi normal. Hormon. Hormon meregulasi laju metabolisme tubuh, pengembangan, dan pertumbuhan seksual. Kelenjar endokrin diregulasikan oleh hormon tropik yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari yang dipengaruhi oleh hormon hipotalamus otak. Hormon pada aliran darah akan ditransportasikan ke seluruh bagian tubuh. Sistem endokrin. Macam-macam sistem endokrin. 1. Kelenjar pituitari atau hipofisis. Disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali, karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lainnya dan mensekresikan hormon yang menstimulasi adrenal, tiroid, produksi sel pengatur pigmentasi kulit, dan gonads. Kelenjar pituitari juga mensekresikan hormon pertumbuhan, antidiuretik, prolaktin, dan oksitosin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari adalah hormon melatonin. Yang kedua, ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid tepatnya terletak di bagian leher dan mensekresikan hormon tiroid T3 dan T4. Hormon yang dihasilkan ada hormon tiroksin, berfungsi untuk meningkatkan metabolisme energi, dan hormon kalsitosin, berfungsi untuk mencegah pengeroposan tulang dan menurunkan kadar kalsium dalam darah. Yang ketiga, ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium dari usus dan reabsorpsi kalsium dari ginjal. Yang keempat, ada kelenjar adrenal atau anak ginjal. Kelenjar adrenal terletak pada kedua ginjal dan terbagi atas dua bagian, yaitu bagian yang pertama pada bagian korteks ginjal yang menghasilkan hormon aldosteron, meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. Hormon kortisol mengatur respon stres, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan kadar gula darah. Dan ada juga hormon androgen, adalah bahan baku dari hormon testosteron. Yang kedua, ada bagian medula. Bagian medula menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin, berfungsi untuk meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi darah. Yang kelima, ada kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri, di belakang tulang dada, dan hanya dijumpai pada anak berusia di bawah 18 tahun. Fungsi kelenjar timus adalah mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan sebagai imunitas tubuh. Hormon yang dihasilkan adalah hormon timus. Yang keenam, ada pankreas. Pada pankreas terdapat pulau Langerhans dan terdapat sel alfa dan sel beta. Hormon yang dihasilkan adalah hormon insulin. Fungsi hormon insulin adalah membantu pembakaran dan penyerapan glukosa, menyeimbangkan glukosa dalam darah dan mencegah kencing manis, dan membantu proses penyimpanan glukosa berlebihan dalam hati. Yang ketujuh, ada kelenjar testis. Kelenjar testis adalah hormon seksual terpenting laki-laki. Terletak di bagian interstitial, bagian berisi cairan testis, dan dibentuk oleh sel-sel Leydig yang menghasilkan hormon. 1. Hormon relaksin, mengatur relaksisasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Yang kedua, ada hormon testosteron, mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin pria. Dan yang terakhir, ada kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium terletak di sepanjang dinding lateral rahim.
Hormon yang dihasilkan ada hormon estrogen, berfungsi mencegah masalah menopause, menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat termasuk kelembapannya. Hormon progesteron berperan mengatur siklus menstruasi, mengatur perkembangan ovarium, dan ciri kelamin perempuan. Dan juga ada hormon corpus luteum, berfungsi membantu penebalan membran uterus semasa terjadinya haid, membantu tumbuhnya uterus, dan mencegah penyakit pada rahim atau endometritis. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.